Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Siang ini saya akan menyampaikan sebuah renungan yang terambil dari Injil Lukas 13 ayat 22 sampai ayat yang ke-24. Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat." Jadi seorang ini bertanya kepada Yesus, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Pertanyaan ini sangat menarik untuk kita bahas, saudaraku. Kenapa? Karena menyangkut tentang akhir daripada kehidupan manusia. Kemana nantinya? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengenai siapa yang diselamatkan, berapa jumlah yang diselamatkan, tidak ada yang tahu. Tuhan pun tidak menjawab. Keselamatan itu adalah anugerah, iman percaya kepada Kristus. Berarti kita harus berjuang sebagaimana Yesus berkata, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat." Jadi keselamatan itu adalah sebuah anugerah. Bukan berarti keselamatan itu kita diamkan saja. Bukan berarti kita tidak berjuang. Justru kita harus berusaha berjuang untuk mendapatkan sebuah mahkota kehidupan, sebuah rumah yang Tuhan sudah sediakan di surga. Kita harus berjuang sekalipun kita masih ada di dalam dunia ini yang mengalami banyak masalah, pergumulan, tantangan dalam kehidupan. Tetapi kita harus berjuang. Kita harus berpikir tentang keselamatan itu. Walaupun itu adalah sebuah anugerah yang Tuhan sudah sediakan, Tuhan sudah berikan dengan cuma-cuma. Rasul Paulus mengatakan, "Pikirkanlah perkara-perkara yang di surga, bukan yang di dunia." Sesibuk apapun kita tetap memikirkan tentang keselamatan kita. Yesus berkata, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu." Pintu yang sesak yang dimaksud Yesus di sini adalah dirinya sendiri. Kenapa kita harus berjuang? Karena ada satu pintu yang sesak di mana orang berbondong-bondong, di mana ada banyak orang berlomba-lomba untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Ada orang berjuang untuk masuk tetapi tidak dapat masuk. Karena apa? Mungkin ada orang masuk melalui pintu samping, pintu belakang, tetapi tidak ada pintu samping maupun pintu belakang. Kenapa? Karena hanya ada satu pintu, yaitu melalui Yesus Kristus. Firman Tuhan berkata di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepadaku kalau tidak melalui aku." Jadi jalan keselamatan itu hanya ada pada Yesus. Satu-satunya jalan keselamatan untuk masuk surga hanya melalui Yesus Kristus. Tidak ada jalan yang lain, tidak ada pintu yang lain. Pintu depan, pintu samping tidak ada. Tetapi hanya satu pintu untuk masuk surga, yaitu pintu yang sesak melalui Yesus Kristus. Demikian juga dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12, "Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan." Jadi keselamatan itu adalah anugerah, ya. Keselamatan itu hanya ada pada Yesus. Sebab Dia adalah Allah, pencipta langit dan bumi. Dia adalah Tuhan dan juru selamat umat manusia. Dia adalah Raja di atas segala raja yang akan datang untuk menjemput setiap orang yang percaya kepadanya.
Jadi keselamatan itu hanya ada pada Yesus, tidak ada pada yang lain. Nabi boleh banyak, agama boleh banyak saudaraku, tetapi keselamatan hanya ada pada Yesus. Mari Bapak Saudara, melalui renungan singkat ini kita harus tetap berjuang untuk mendapatkan sebuah mahkota yang Tuhan sudah sediakan, sebuah rumah tempat tinggal untuk kehidupan selama-lamanya di sorga. Bagaimana kita boleh masuk ke situ? Melalui siapa? Kita harus berjuang melalui Yesus Kristus. Tuhan Yesus berkati.